Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan disusunnya video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar biologi untuk sekolah dasar yang diampu oleh Bapak dosen Asrizal Wahdan Wilsa MPD dengan saya Rini Dianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 STKIP NU Indramayu. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Kak Rini Dianti. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tema 8, lingkungan, sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Materi yang akan kita bahas kali ini adalah manfaat air, siklus air, dan juga upaya untuk menjaga siklus air. Tahukah kalian bahwa tanggal 22 Maret diperingati sebagai Hari Air Sedunia? Mengapa begitu? Itu adalah salah satu upaya untuk mengingatkan kita betapa pentingnya air bagi kehidupan kita. Nah, apa saja sih manfaat air bagi kehidupan? Yuk simak materinya. Kita akan membahas manfaat air untuk tumbuhan terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah sebagai tempat atau habitat hidup suatu tumbuhan. Nah, jadi ada beberapa jenis tumbuhan yang hidup di air, seperti teratai, apu-apu, serta eceng gondok. Kemudian, air berperan sebagai pelarut, di mana zat hara yang ada di dalam tumbuhan tertentu harus dilarutkan oleh air, sehingga bisa diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, manfaat air bagi tumbuhan adalah untuk fotosintesis. Jadi, air itu menjadi bahan dasar pada fotosintesis. Tanpa adanya air, fotosintesis tidak dapat berlangsung. Manfaat selanjutnya adalah sebagai alat transportasi untuk memindahkan zat hara. Bahan yang diangkut dapat berupa bahan mineral dari dalam tanah, bahan-bahan organik, hasil fotosintesis. Selanjutnya kita akan bahas manfaat air untuk hewan. Manfaat yang pertama adalah untuk minum. Jadi, sebagai makhluk hidup, hewan tentu memerlukan air untuk metabolisme di dalam tubuh. Air juga bermanfaat untuk melindungi diri, contohnya seperti kuda Nil. Kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Hal itu bertujuan agar kuda Nil bisa menghindari panas terik siang hari. Air juga bisa bermanfaat sebagai senjata, contohnya ikan pemanah. Ikan pemanah adalah penembak jitu di dalam sungai dan sebuah jet air adalah senjatanya. Dengan bidikan yang tepat, manfaat air bagi hewan yang selanjutnya yaitu untuk membersihkan tubuh. Apakah kawan-kawan tahu kerbau selalu berkubang di dalam lumpur? Nah, agar tubuh kerbau bersih, kerbau biasanya membersihkan tubuhnya dengan cara masuk ke dalam air. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai tempat tinggal. Jadi, ada beberapa hewan yang hidup di air, bisa air tawar ataupun air laut. Untuk air tawar, itu ada berbagai jenis ikan air tawar dan juga hewan-hewan lainnya. Nah, untuk air laut atau air asin, seperti berbagai jenis ikan, kepiting, lumba-lumba, penyu, gurita, paus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu manfaat air bagi manusia. Yang pertama adalah di dalam rumah tangga. Air digunakan oleh manusia, misalnya untuk minum, masak, mandi, mencuci, mengepel, dan masih banyak lagi. Kemudian, manfaat air dalam industri. Air digunakan sebagai bahan baku minuman kemasan. Selain itu, air juga digunakan untuk pembangkit listrik yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Kemudian di bidang pertanian dan peternakan. Para petani sangat membutuhkan air dalam jumlah yang sangat banyak untuk mengairi sawah
dan lahan pertaniannya. Nah, bagi para peternak juga sangat membutuhkan air untuk memelihara ternak mereka. Manfaat air selanjutnya adalah di bidang rekreasi dan olahraga. Nah, ada beberapa cabang olahraga yang memanfaatkan air sebagai sarananya. Misalnya olahraga renang, selancar, dayung, serta arung jeram. Kemudian manfaat bagi manusia di bidang transportasi. Nah, manfaat air di bidang ini misalnya dalam pelayaran yang sangat membutuhkan air sebagai sarana transportasi. Contohnya di daerah Kalimantan, air sungai dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Nah, kawan-kawan, ternyata besar dan banyak sekali ya manfaat air bagi kehidupan, baik itu bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kita memang tidak bisa terlepas dari air ya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke materi siklus air. Kawan-kawan, apakah kalian tahu bumi yang kita tinggali ini 70%-nya tertutupi oleh air? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air tersedia di bumi karena air memiliki suatu peristiwa alami yang melibatkan bumi dan atmosfer, sehingga ketersediaan air selalu terjaga. Peristiwa tersebut dinamakan siklus air. Siklus air adalah perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Lalu bagaimanakah terjadinya siklus air itu? Nah, sekarang coba kalian amati dan kalian lihat ya animasi berikut ini. Siklus air ini terjadi melalui beberapa proses. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air di laut, sungai, atau danau akibat panas dari sinar matahari. Nah, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut transpirasi. Proses selanjutnya yaitu uap air dari permukaan bumi naik. Proses selanjutnya yaitu uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, terbentuklah massa uap air yang disebut dengan awan. Proses pembentukan awan ini disebut dengan kondensasi. Proses selanjutnya, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah, atau dalam air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah, atau proses ini bisa dinamakan infiltrasi. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Selanjutnya air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya ke sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Proses sirkulasi air pun terulang lagi. Nah, dari proses sirkulasi air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Selanjutnya, bagaimana sih upaya untuk menjaga siklus air? Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa aktivitas manusia bisa mempengaruhi bahkan mengganggu siklus air? Salah satunya yaitu membiarkan lahan tanpa menanaminya dengan tumbuhan. Ketersediaan air bersih di bumi ini dipengaruhi oleh keseimbangan siklus air. Apabila keseimbangan siklus air terganggu, maka ketersediaan air di sekitarnya juga akan terganggu. Nah, beberapa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan terganggunya siklus air adalah lahan yang dibiarkan kosong tanpa ditanami dengan tumbuhan. Hal ini menyebabkan tidak adanya daerah resapan air. Daerah resapan air bisa berupa kebun atau lahan yang ditanami tumbuhan hijau. Sehingga dengan tidak adanya daerah resapan air,
cadangan air tanah menjadi berkurang. Jadi pada musim kemarau dapat terjadi kekurangan air karena air di dalam tanah mengalami penguapan terus-menerus dan lama-kelamaan akan habis. Nah, itulah dampak yang terjadi jika siklus air terganggu. Oleh karena itu, keseimbangan siklus air harus terjaga agar tidak menimbulkan bencana alam. Keseimbangan air dapat kita jaga melalui beberapa upaya, di antaranya adalah melestarikan air tanah. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah melakukan penanaman pohon. Menanam pohon yang memiliki akar yang kuat. Kenapa? Karena akar yang kuat akan mampu menyerap dan mengikat air tanah. Lalu, tidak mengubur sampah plastik di dalam tanah. Hal ini karena akan membuat tanah menjadi sulit untuk menyerap air dan tanah akan tercemar. Selanjutnya dengan mengurangi polusi udara agar tidak terjadinya hujan asam yang bisa membuat air tanah menjadi tercemar serta tumbuhan mati. Upaya selanjutnya yaitu tidak melakukan pengecoran semen pada tanah, karena hal itu akan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air. Nah, selain beberapa upaya yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya masih banyak ya upaya-upaya lainnya. Seperti contohnya lagi, menghemat air dan juga bijak dalam menggunakan air. Karena air sangat penting bagi kelangsungan hidup kita semua. Nah, itu tadi pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.